Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai threshold atau ambang rangsangan. Apa itu ambang rangsangan? Oke. Jadi presentasinya berkaitan dengan apa itu ambang rangsangan atau what is threshold, klasifikasinya, kemudian pengujiannya. Yang pertama, apa itu threshold? Threshold adalah ambang konsentrasi terkecil, ambang rangsangan atau ambang batas dari rangsangan adalah batasan terkecil atau konsentrasi terkecil dari suatu rangsangan mulai dapat menimbulkan kesan atau pada level berapakah suatu rangsangan itu mulai dapat kita kenali. Ya, jadi konsentrasi terkecil dari suatu rangsangan yang dapat menimbulkan kesan, dalam hal ini adalah kesan sensoris. Jadi misalnya kalau misalnya sensitivitas kita tinggi, maka pada konsentrasi yang sangat kecil sekalipun kita sudah dapat memiliki kesan sensoris. Tapi kalau kita tidak sensitif, maka butuh konsentrasi yang besar untuk dapat menimbulkan kesan kan. Nah, maka threshold atau ambang rangsangan adalah titik mulai atau titik ambang ketika suatu rangsangan itu dapat kita rasai, dapat menimbulkan kesan pada diri kita. Atau dengan kata lain, pada konsentrasi berapa sih suatu kesan sensoris, misalnya kesan manis atau kesan asin, itu mulai terasa oleh lidah. Atau pada konsentrasi senyawa berapa sih suatu aroma mulai dapat dikenali, misalnya gitu. Sehingga threshold atau ambang rangsangan adalah ambang batas, mulai bisa dikenali. Nah, klasifikasinya ada 4, ada absolute, difference, recognition, sama terminal threshold. Absolute threshold adalah tingkat konsentrasi terendah yang dapat dideteksi. Kalau difference threshold itu adalah ambang mulai perubahan konsentrasi itu dapat dideteksi perubahannya. Jadi kalau absolute threshold itu level paling kecil kita sudah bisa mengenali rasa manis misalnya. Kalau different threshold itu ambang ketika misalnya konsentrasi itu dinaikkan sedikit, itu kita sudah mengenali perubahannya. Nah, jadi absolute itu level terendahnya, kalau different threshold itu difference ya atau perbedaan. Berarti konsentrasi terkecil ketika perbedaan sudah mulai dapat dideteksi. Yang ketiga adalah recognition atau konsentrasi ketika rasa atau bau spesifik itu dapat dikenali. Kalau misalnya ambang batas dari suatu kesan sensoris itu sangat kecil, biasanya bisa jadi ya, kita tidak dapat mengenali ini tuh sebenarnya rasa manis, asin, atau masam, atau apa gitu. Nah, kalau recognition threshold itu konsentrasi ketika rasa spesifik manis, atau spesifik asin, atau spesifik masam misalnya, itu sudah dapat dikenali. Kita sudah mendeteksi, oh ini tuh asin, oh ini tuh manis misalnya gitu. Maka recognition threshold itu berada di atas absolute threshold. Yang keempat adalah terminal threshold atau adanya penambahan konsentrasi yang sudah tidak dikenali perubahan intensitasnya karena amat sangat tinggi. Tinggi sekali. Misalnya sangat manis sekali karena kita dalam satu kali mencicip itu harus mengkonsumsi misalnya 50 gram gula. Maka yang timbul adalah rasa sakit gitu, atau rasa pahit yang muncul ketika kita makan makanan yang terlalu asin. Itu kan malah karena asin sekali, yang muncul justru rasa pahit gitu. Nah, ini namanya terminal threshold yang ketika ditambahi suatu zat lagi, itu kita sudah tidak mengenali perubahan intensitasnya. Misalnya terminal threshold kita tuh 50 gram gula ya. Jadi mau 51, 52 gram, 53 gram, itu kita sudah tidak mengenali perubahan konsentrasinya karena sudah sangat tinggi sekali. Jadi terminal threshold adalah batasan tertinggi yang kita sudah tidak mampu mengenali perubahan intensitasnya karena saking tingginya. Nah, kita bahas satu persatu. Absolute threshold merupakan jumlah benda perangsa terkecil yang mulai dapat menghasilkan kesan atau tanggapan. Contohnya adalah konsentrasi terkecil dari larutan gula yang
kita mampu membedakan rasanya dari pelarutnya. Pelarutnya apa biasanya kalau larutan gula? Air atau aquades atau air murni. Maka absolute threshold adalah ambang atau titik mula kita sudah bisa membedakan bahwa ini tuh ada sesuatu yang beda. Entah ini tuh larutan garam atau larutan gula, kita sudah bisa membedakan larutan itu dengan pelarutnya yaitu air murni. Kemudian ambang mutlak itu berbeda menurut jenis benda perangsang dan jenis penginderaan. Misalnya ambang mutlak bau-bauan itu jauh lebih kecil daripada pencicipan. Maksudnya begini, bau itu lebih mudah dikenali dibandingkan rasa. Jadi kalau aroma itu pada konsentrasi 10 pangkat min 12. Pangkat min 12 itu berapa? 1 triliun ya. Jadi 1/1 triliun, 0,000000000000012 gitu, 1 gitu. 0,000000-nya nolnya sebanyak 12 gitu. Sepersekian itu kita sudah bisa, indera penciuman kita kalau sensitif itu sudah bisa mendeteksi bau-bauan. Kemudian kalau pencicipan itu 2 kali lipatnya, butuh 2 kali lipat lebih banyak di dalam pelarutnya yaitu air. Nah, ini ada tabel rangsangan dan kesannya dan ambang mutlaknya. Jadi 1/200, jadi maksudnya gini, 1 gram gula dalam 200 mililiter air itu sudah bisa dikenali. Kalau garam, 1 gram garam dalam 400 mililiter air itu sudah dapat dikenali. Kemudian ada senyawa namanya strychnin, itu lebih kecil lagi, ya sangat pahit. Kita lebih mudah mengenali rasa pahitnya. Jadi 2 kali 10 pangkat 6 itu sudah bisa mengenali rasa pahitnya kita. Sedangkan HCl itu kita bisa mengenali rasa masamnya itu 1/15.000. Jadi 1 gram HCl atau 1 mililiter HCl dalam 15 liter air itu kita sudah bisa mengenali rasa masamnya. Di sini bisa kita lihat bahwa kenapa sih kita lebih mudah merasakan kepahitan hidup ya? Karena indera perasa kita ternyata lebih sensitif pada rasa pahit, rasa masam dibandingkan garam dan gula ya, dibandingkan rasa asin dan manis ya. Ya demikianlah, lebih mudah merasakan pahit kita. Kemudian ada yang disebut different threshold atau ambang pembedaan, yaitu ambang atau level awal ketika dua konsentrasi itu bisa kita bedakan. Maka different threshold itu menyangkut dua tingkat kesan rangsangan yang sama tapi pada konsentrasi yang berbeda. Jadi ketika perbedaan dari dua level rangsangan itu dapat dikenali. Misalnya konsentrasi 0,2 dengan konsentrasi 0,3 itu kita dapat mengenali perbedaannya. Itu namanya different threshold. Kalau perbedaannya terlampau kecil, maka perbedaan tidak dapat dikenali. Kalau perbedaannya itu terlalu besar, lebih mudah dikenali. Dipengaruhi oleh jenis rangsangannya, ya. Tadi ya, gula dengan garam itu lebih mudah dikenali garam. Jadi 1/400 sama 1/200 kan lebih mudah dikenali garam ya. Kemudian jenis penginderaannya, apakah pembauan atau perasa. Kalau bau, maka kita lebih mudah mengindera. Kemudian intensitas rangsangan diberikan, itu berkaitan dengan konsentrasinya. Yang ketiga adalah recognition, meliputi pengenalan dan identifikasi kesan. Jadi, recognition merupakan konsentrasi atau jumlah perbandingan terendah yang dapat dikenal dengan tepat. Jadi, ketika larutan gula itu rasa manisnya betul-betul mulai dapat diidentifikasi oleh panelis. Jadi tidak sekedar dibedakan dari pelarutnya, oh ini aquades, ini larutan sampel. Enggak cuma gitu, tapi kita sudah bisa membedakan, oh ini tuh larutan sampelnya itu larutan gula. Oh ini larutan sampelnya itu larutan garam. Gitu. Sehingga rangsangan spesifik, ini tuh manis, atau masam, atau asin itu sudah dapat dibedakan.
Nah, nanti pengukurannya itu dengan 75 panelis dapat mengenali rangsangan. Nanti di bagian belakang akan dijelaskan. Kemudian terminal threshold adalah konsentrasi maksimum yang masih memberikan kesan atau tanggapan. Yang ketika ditambahkan lagi rangsangan itu, maka kita tidak akan bisa memberikan tambahan kesan. Kemudian ada yang disebut sub-threshold level atau di bawah threshold level. Sebenarnya berbagai senyawa masih dapat mempengaruhi persepsi rasa secara keseluruhan. Misalnya, pada sub-threshold level atau di bawah threshold level kita mengenali rasa asin, peningkatan konsentrasi garam dapat menyebabkan peningkatan tingkat kemanisan maupun penurunan tingkat kemasaman. Gitu. Jadi misalnya level threshold kita itu untuk garam ya, misal 0,5. Maka pada level 0,3 kalau ditingkatkan menjadi level 0,4, kita bisa mengenalinya seolah-olah sebagai rasa manis maupun rasa masam. Kemudian selain itu, peningkatan konsentrasi asam dapat meningkatkan keasinan dan peningkatan konsentrasi gula dapat mengurangi tingkat keasinan dan kepahitan. Jadi di bawah threshold level kita. Nanti bagaimana cara mengukurnya kita lihat nanti. Apa saja yang menentukan threshold bagi masing-masing orang? Setiap orang akan mempunyai threshold yang berbeda-beda. Jadi umurnya, ya kalau misalnya sangat muda atau sangat tua, maka kepekaannya akan berbeda. Bayi memiliki kepekaan yang jauh lebih besar dibandingkan kita orang dewasa. Jadi mereka lebih peka karena indera perasanya itu masih biasanya masih hanya mengkonsumsi ASI saja kan kalau bayi. Jadi untuk rasa-rasa yang lain dia masih sangat peka. Sedangkan orang yang sudah sepuh itu indera perasanya akan jauh berkurang. Kemudian kebiasaan merokok, kebiasaan mengkonsumsi makanan rasa tertentu, kemudian adanya sakit atau cacat pada indera tertentu, kemudian pemakaian zat-zat yang dapat mempengaruhi fungsi indera, kondisi kesehatan, dan juga pola makan ya. Jadi kalau kita biasa mengkonsumsi makanan yang asin, maka threshold asin kita akan tinggi. Artinya butuh konsentrasi garam yang sangat besar baru kita bisa membedakan. Gitu. Nah, kemudian sensitivitas kita akan berkurang pada kebiasaan. Kalau kita kebiasaan makan manis, maka threshold manis kita biasanya akan tinggi. Butuh konsentrasi yang tinggi gitu untuk mengenali rasa manis. Nah, bagaimana melakukan pengujian threshold? Pertama, kita harus tahu dulu apa sih manfaatnya threshold itu harus diuji. Pertama, untuk mengetahui sensitivitas panelis dan untuk seleksi. Kita ingin tahu di antara calon panelis yang akan kita libatkan dalam penelitian itu siapa sih yang memiliki sensitivitas tinggi sehingga threshold-nya rendah. Jadi kalau sangat sensitif itu threshold-nya rendah. Artinya level konsentrasi dia bisa membedakan rasa manis atau rasa asin itu sangat rendah. Sedikit sampel saja sudah bisa dibedakan rangsangannya. Kemudian manfaat yang kedua adalah menentukan atau mendeteksi absolute threshold untuk stimulus tertentu. Kemudian juga untuk mengetahui different threshold, recognition threshold, dan kadang-kala untuk menentukan terminal threshold-nya. Dengan diketahuinya threshold, maka dapat diketahui batas penambahan bahan tertentu sehingga produk tidak terpengaruh sifat indrawinya. Jadi kayak misalnya untuk menentukan satu menentukan panelis ya, yang kedua untuk menentukan kira-kira konsentrasi berapa sih pada suatu formulasi suatu bahan itu bisa ditambahkan. Kalau misalnya suatu bahan itu misalnya terlalu manis atau terlalu asin. Nah, itu kita bisa mengetahui dari analisis threshold. Kita memerlukan panelis yang sensitif terhadap hal itu, sehingga kemudian secara umum kita bisa menilai bahwa kalau misalnya ditambahkan garam sekian, ini mulai bisa dikenali gitu. Kemudian yang kedua, dapat menentukan batas kerusakan berdasar kandungan zat tertentu yang mulai dirasakan secara indrawi. Ini contohnya pada praktikum kemarin tuh penentuan mutu
bahan ya berdasarkan aromanya. Jadi kalau kita memiliki sensitivitas threshold yang rendah, memiliki threshold yang rendah sehingga sensitivitasnya tinggi, maka ketika mulai ada kerusakan suatu bahan, kemudian dihasilkan zat-zat asam, maka kita sudah bisa mengenali sekalipun jumlahnya masih sedikit. Sehingga kita bisa menentukan batas kerusakan suatu bahan yang mulai dirasakan secara indrawi. Tahapannya, ini yang saya sampaikan di sini hanya untuk ke preparator. Kalau untuk panelis yang ngicipin aja gitu. Kepada panelis disajikan satu seri sampel. Seri sampel ini merupakan larutan pada berbagai macam konsentrasi. Diberikan larutan, misalnya larutan gula atau larutan garam pada berbagai konsentrasi, kemudian diberikan juga kontrol atau air sebagai pelarut. Kemudian, ya alhamdulillah. Panelis diminta untuk menilai sampel-sampel tadi dibandingkan dengan standar. Jadi pertama minum standar dulu, baru habis itu dibandingkan dengan sampel. Kira-kira sudah bisa mengenali perbedaannya atau tidak. Dan dalam hal ini panelis harus jujur, gitu. Udah bisa mendeteksi apa belum? Kemudian absolute threshold itu kalau konsentrasi sampel yang dapat dideteksi dengan benar adalah 50%, sedangkan difference threshold 75%. Nanti seperti apa hitungannya kita lihat di belakang. Ambang batas perbedaan menggunakan standar yang lebih dari satu biasanya sekitar 4 standar. Maksudnya di sini adalah kalau yang kita uji itu tidak hanya satu senyawa saja, maka kita bisa menggunakan 4 standar dengan interval konsentrasi tertentu. Intervalnya beda-beda. Jadi kalau kita menguji manis, asin, asam, dan pahit, itu masing-masing sifat sensoris ini, konsentrasi larutannya beda-beda. Contohnya di sini, jadi pada asin, ya pada rasa asin standarnya adalah NaCl. Konsentrasinya itu segini, ya. Kemudian contoh pembuatan larutan induk, jadi kita melarutkan 5,845 gram NaCl atau garam dalam 1 liter air. Kemudian kita buat menjadi larutan stok gitu ya, 16 mili dalam 1 liter 32. Jadi pakai di seri konsentrasi, pakai pipet terus dimasukkan ke tabung reaksi atau kemudian dimasukkan ke dalam wadah untuk nanti dapat diicipi. Kalau asam biasanya menggunakan standar asam sitrat. Konsentrasinya 0,0004 sampai 0,0012. Kalau pahit biasanya pakai standar kafein murni diekstrak dari kopi. Kemudian kalau manis standarnya adalah sukrosa. Dan Anda bisa lihat di sini di bagian konsentrasi bahwa untuk asin, asam, pahit, dan manis konsentrasinya berbeda-beda. Bisa Anda lihat bahwa konsentrasi yang paling rendah adalah pahit. Kenapa demikian? Karena kita sangat sensitif terhadap rasa pahit. Sensitivitas seseorang biasanya sangat sensitif pada rasa pahit, sehingga pada konsentrasi yang rendah sekalipun bisa kita gunakan untuk menguji threshold. Kemudian di atasnya pahit adalah rasa masam, ya, levelnya sedikit lebih tinggi. Kemudian di atasnya lagi ada manis, lalu asin. Jadi karena pola makan kita tuh banyak yang asin-asin ya, maka biasanya sensitivitasnya akan rendah sehingga threshold-nya itu konsentrasi pengukuran threshold-nya lebih tinggi. Ini alat dan bahannya, kemudian langkah kerja untuk preparator. Yang pertama harus dilakukan adalah menyiapkan bahan dan alat sesuai dengan jumlah sampel dan panelis, kemudian membuat kode angka 3 digit untuk jumlah sampel. Jadi misalnya untuk satu seri larutan gula dibuat dari konsentrasi 0% sampai dengan 1%. Jadi ada 0%, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 sampai dengan 1%.
Kemudian untuk larutan garam bisa 0 sampai 1% juga. 0, 0,1, 0,2 dan seterusnya. Kemudian masing-masing sampel ini diberi kode dengan angka 3 digit. Kemudian langkah ketiga adalah membuat stok larutan standar, kemudian menempelkan label, memasukkan larutan sampel ke dalam gelas sesuai label, menuangkan air putih matang sebagai penetral dan standarnya, kemudian menata gelas pada nampan, dan seterusnya. Ini adalah contoh penataan sampel. Jadi larutan yang berbeda-beda konsentrasi dan sudah diberi kode angka 3 digit ini, dan kemudian dimasukkan ke dalam gelas, kemudian nanti ditata di atas nampan. Penataan itu harus acak. Ya. Kemudian yang R ini adalah kontrol, kemudian ada borang, ada tisu, ada penetral. Penetral ini bisa berupa cracker, gitu ya, cracker dan air. Gitu. Jadi secara ideal, seharusnya air yang digunakan sebagai standar adalah Aquades. Sedangkan penetral adalah air minum biasa. Jadi harus beda gitu, supaya airnya nggak cepat habis. Kemudian contoh borangnya seperti ini, jadi ada nama, tanggal, kemudian kontrolnya R. Pertama mengkonsumsi R atau kontrol, kemudian mengkonsumsi sampel pertama, kemudian mengkonsumsi penetral, kemudian mengkonsumsi R lagi, mengkonsumsi sampel kode kedua, dan seterusnya. Nah, untuk preparator perlu dicatat ya, kode ini tuh artinya larutan gula apa gitu ya, dan posisi sampel harus diacak. Jadi catatan itu gunanya buat kita, gitu. Nah, kemudian dari sini, kalau panelis itu mampu mengenali perbedaan rasa, maka kemudian diberi tanda silang. Jadi panelis diminta untuk memberikan tanda silang pada nomor sampel larutan gula yang menurutnya memiliki rasa manis yang berbeda dengan kontrol atau Aquades. Dan di sini panelis harus benar-benar jujur, karena kan sudah diberitahu kalau ini larutan gula gitu. Maka pasti beda antara larutan gula dan kontrolnya. Tapi dia harus jujur, mana sih yang dia tuh mulai bisa mengenali gitu. Nah, ternyata hasil dari rekapan 14 panelis ini seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Pada konsentrasi larutan gula 0%, ya ternyata kodenya 653. Anda bisa lihat di sini kodenya 653 untuk larutan gula 0%. Ternyata semua panelis tidak bisa membedakan. Ya tentu saja karena kan 0%. Ternyata semua panelis tidak bisa membedakan. Kemudian pada konsentrasi 0,2, kode sampel 394, ada satu orang panelis yang bisa membedakan. Kemudian pada konsentrasi gula 0,4, berarti kode 914, ternyata ada 5 orang panelis yang bisa membedakan. Nah, kok bisa ya? Panelis 7 ini lucu. Lucu ya. Di sini dia bisa membedakan 0,2, tapi tidak bisa membedakan di 0,4, justru di konsentrasi yang lebih tinggi. 0,6 dia bisa lagi, tapi yang 0,8 dan 1 dia malah tidak bisa membedakan. Kok bisa ya begitu? Nah, bisa jadi hal ini disebabkan karena error. Tapi tetap saja ya, datanya itu kita tulis sebagaimana adanya. Kemudian ini ada juga panelis yang panelis nomor 10 ini 0,4 dia mulai bisa membedakan. Tapi 0,6 dia nggak bisa, 0,8 dia bisa lagi gitu. Kemudian kita lihat di panelis 1 ini, panelis 1 ternyata baru bisa membedakan rasa manis pada konsentrasi gula 0,8%. Di sini ada panelis nomor 14, dia bisa membedakan rasa manis di konsentrasi 0,6. Panelis 12 ini di level 0,8. Ya. Terus ada juga panelis 5 dan 6 yang baru bisa membedakan rasa manis pada konsentrasi 1%. Jadi ambang batas orang memang beda-beda.
Nah, kemudian dari tabel di samping ini dihitung persentasenya. Berapa sih yang bisa membedakan gitu, berapa yang bereaksi positif. Pada konsentrasi 0 kan tidak ada orang yang bisa, maka persentase 0%. Pada konsentrasi 0,2 ada satu orang yang bisa membedakan. Maka persentasenya adalah 1 dibagi total jumlah panelis. 1 dibagi 14, maka 7,14. Kemudian pada konsentrasi 0,4, di sini ada 5 panelis, maka persentasenya adalah 5 dibagi 14, hasilnya 35,71. Pada konsentrasi 0,6, ada 8 panelis yang bisa membedakan, sehingga 8 dibagi 14, hasilnya 57,14. Pada konsentrasi 0,8, ada 10 panelis yang bisa membedakan, berarti persentasenya adalah 10 dibagi 14%, hasilnya 71,43. Kemudian di persentase konsentrasi gula 1%, ada 12 panelis yang bisa membedakan, maka konsentrasi 1 ini persentasenya adalah 12 dibagi 14 adalah 85,71. Kemudian konsentrasi dan persentase diplot ke grafik. Hasilnya seperti ini. Di sumbu X ada konsentrasi larutan gula, dan di sumbu Y ada persentase reaksi positif. Tadi 0, 0%. 0,2 ada 7,14, kemudian 0,4 tadi 35,71, dan seterusnya. Jadi dibikin plot gini. Pertama-tama dibuat grafik berdasar data tabel. Kalau udah jadi, kita tarik garis, set gitu ya. Bentuknya garisnya seperti apa. Kemudian lalu di tahap yang kedua setelah membuat tabel ini adalah menarik garis mendatar dari angka di sumbu Y di 50% dan 75%. Jadi untuk menentukan absolute threshold dan different threshold, dari sumbu Y kita ambil garis mendatar dari level 50%. Seperti ini. Jadi dari 50% kita tarik garis mendatar ke arah grafik, kemudian tarik garis ke bawah menuju ke konsentrasi larutan gula, maka kita bisa melihat berapakah konsentrasi gula yang menjadi absolute threshold. Demikian juga untuk different threshold, dari level persentase 75, kita tarik garis mendatar ke arah grafik, ketemu grafik, lalu tarik garis ke bawah menuju ke konsentrasi larutan gula, ketemulah difference threshold. Minimal 50% panelis memberi reaksi positif, itu adalah absolute threshold. Hasilnya pada konsentrasi gula 0,52%. Jadi pada konsentrasi secara statistika, secara keseluruhan 0,52% panelis itu mampu mengenali adanya perbedaan dengan pelarut. Jadi 0,52% larutan gula itu mulai dapat dikenali. Kemudian secara umum juga panelis bisa mengenali bahwa itu tuh rasa manis ya, itu pada konsentrasi 0,86%. Demikian. Maka kalau misalnya suatu bahan itu mau diuji pada panelis ini, 14 panelis, maka level rasa manis terendah yang dapat dikenali itu adalah 0,86. Tapi rangsangannya mulai dapat dikenali itu pada 0,52% larutan gula, dan kemudian dikenali rasa manisnya itu pada persentase 0,86%. Ada pertanyaan?